Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Iwandira dengan NIM 2303102086. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE SPD MAK, yaitu aktiva tetap tidak berwujud, yang berisikan tentang hak paten, hak cipta, hak merek dagang, hak waralaba dan lisensi, dan hak niat baik. 1. Paten atau hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik untuk melindungi tanaman baru dan bermanfaat. Ini memungkinkan pemilik untuk mencegah orang lain menggunakan, membuat, dan menjual penemuan tersebut tanpa izin. Hak paten biasanya berlaku selama periode waktu tertentu, yang umumnya adalah 20 tahun dari tanggal pengajuan. Contoh hak paten adalah paten untuk penemuan seperti mesin, alat medis, teknologi perangkat lunak, produk kimia, atau proses manufaktur. Misalnya, paten untuk obat baru yang efektif dalam mengobati penyakit. Dengan hak paten, pemilik memiliki kontrol eksklusif atas penggunaan dan pemasaran penemuan mereka, memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari investasi dan inovasi mereka. Yang kedua, copyright atau hak cipta. Hak cipta memberikan perlindungan atas karya asli seseorang dalam bentuk tulisan, musik, seni, atau karya kreatif lainnya. Ini memberikan pemilik hak eksklusif untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual karya tersebut. Hak cipta biasanya berlaku selama masa hidup pencipta plus jangka waktu tertentu setelah kematiannya. Contoh hak cipta adalah hak cipta untuk lagu, buku, film, perangkat lunak, dan karya seni lainnya. Misalnya, sebuah perusahaan menerbitkan pemilik hak cipta atas sebuah buku yang telah mereka terbitkan, yang berarti mereka memiliki kontrol eksklusif atau reproduksi, distribusi, dan penjualan buku tersebut. Yang ketiga, trademark atau hak merek dagang. Hak merek dagang memberikan perlindungan atas tanda atau simbol tertentu yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan dari yang lain. Ini memberikan pemilik hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut dalam perdagangan dan mencegah orang lain menggunakan merek yang sama atau serupa untuk produk atau layanan yang serupa. Contoh, hak merek dagang termasuk merek dagang seperti Coca-Cola, Nike, Apple, dan McDonald. Misalnya, logo Apple dan merek kata iPhone adalah merek dagang yang dimiliki oleh perusahaan Apple Inc. Merek dagang memberikan identitas dan reputasi tertentu kepada produk atau layanan dan melindungi pemilik dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Yang keempat, franchise and lisensi atau hak waralaba dan lisensi. Waralaba. Hak waralaba adalah jenis hak yang memberikan izin kepada pihak lain, franchise, untuk menggunakan merek dagang, metode bisnis, atau sistem operasi tertentu yang dimiliki oleh pemilik waralaba atau franchisor. Dalam pertukaran atau izin ini, franchise biasanya membayar biaya awal dan royalti berkelanjutan kepada franchisor. Hak waralaba memungkinkan waralaba untuk memanfaatkan merek dagang yang sudah dikenal dan sistem bisnis yang teruji tanpa harus melalui dari awal. Contohnya, hak waralaba adalah restoran cepat saji seperti McDonald atau KFC. Pemilik waralaba memberikan izin kepada pihak lain untuk membuka dan mengoperasikan cabang restoran mereka dengan menggunakan merek dagang, resep makanan, dan sistem operasi yang telah ada. Sedangkan lisensi adalah izin yang diberikan oleh pihak ke pihak lain untuk menggunakan haknya seperti hak cipta, paten, atau merek dagang. Dalam pertukaran atau pembayaran dalam lisensi, pemilik hak lisensor memberikan hak penggunaan kepada pihak lain seperti lisensi dengan cara-cara tertentu yang telah ditetapkan. Contohnya, lisensi termasuk lisensi perangkat lunak komputer,
di mana pengembang perangkat lunak memberikan izin kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunak dengan membayar biaya lisensi atau lisensi merek dagang, di mana pemilik mereka memberikan izin kepada produsen untuk menggunakan merek dagang mereka pada produk tertentu dengan membayar royalti. Yang kelima, goodwill atau hak niat baik. Hak niat baik atau sering disebut juga lisensi niat baik adalah jenis lisensi yang diberikan kepada pihak lain untuk menggunakan hak kekayaan intelektual atau HKI dengan tujuan mempromosikan kesejahteraan sosial atau tujuan lainnya yang baik, biasanya di daerah-daerah yang memerlukan akses yang lebih besar terhadap produk atau layanan tertentu. Contohnya, hak niat baik adalah lisensi niat baik untuk obat-obatan. Dalam kasus ini, perusahaan farmasi yang memiliki paten untuk suatu obat dapat memberikan lisensi niat baik kepada produsen obat generik di negara berkembang. Lisensi ini memungkinkan produsen obat generik untuk memproduksi obat tersebut dengan biaya yang lebih rendah, sehingga membuat obat tersebut lebih terjangkau bagi masyarakat di negara tersebut yang memungkinkan tidak mampu membeli obat tersebut. Dengan demikian, lisensi niat baik memungkinkan akses yang lebih besar terhadap perawatan kesehatan yang penting di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.